Jadi ini materi tentang ide bisnis. Jadi ide bisnis yang dikelompokkan ke 4 kelompok tadi ya. Pengecer, pedagang besar, manufaktur dan jasa. Oke, silakan. Yang pertama jasa. Di sini kami ambil properti, jual beli mobil, jual beli motor, jual beli kucing ras. Pelan-pelan, jangan lama-lama supaya orang boleh berpikir lagi. Jangan terlalu cepat maksudnya. Jual beli mobil ras. Yang pertama jasa. Di sini kami ada ambil beberapa, yaitu pertama properti, yang kedua jual beli mobil, yang ketiga jual beli motor, yang keempat jual beli kucing ras, yang kelima jual beli mobil ras, 6 salon kecantikan, yang ketujuh nail art, 8 dekorasi, 9 tukang jahit, 10 bridal, 11 makeup artis, 12 desain, 13 tempat fotokopi, 14 salon mobil, 15 kursus mengikuti, 16 kursus seni, 17 ekspedisi, 18 animasi, 19 sewa rumah atau properti, 19 baby school, 20 khusus pelajaran, 21 bengkel motor, 22 bengkel mobil, 23 outfit, 24 pangkas rambut, 25 kurir koran, 26 sol sepatu, 27 kurir paket, 28 servis TV, kulkas, mesin cuci, 29 servis AC, 30 servis handphone, 31 jasa bangunan rumah berkah, 32 rental mobil, 33 rental motor, 34 fotografer, 35 pijat keliling, 36 jasa advertiser, 37 rental kamera, 38 tempat cuci motor, 39 tempat cuci mobil, 40 ojek online, 41 jasa interior, 42 jasa potong rambut, 43 jasa membuat banner, 44 perhotelan, 45 tour guide, 46 tempat wisata, 47 travel, 48 catering, 49 penitipan anak, 50 penitipan hewan, 51 penitipan barang, 52 panti jompo, 53 souvenir, 54 menyewa kostum panggung, 55 membuat kartu nama, 56 membuat stiker, 57 event organizer, 58 khusus bahasa, 59 jasa titip barang, 60 konsultan, 61 kontraktor, 62 advokat, 63 pengacara, 64 notaris, 65 videografer, 66 layar penerbangan, 67 jasa pembuka website, 68 operasi, 69 jasa penitipan jalan. Dan kita pada manufaktur akan dijelaskan oleh Pelan-pelan baca ya. Manufaktur yang pertama pabrik minuman, 2 pabrik parfum, 3 pabrik alat tulis, 4 pabrik obat, 5 pabrik baja, 6 pabrik sepatu, 7 pabrik otomotif, 8 pabrik elektronik, 9 pabrik tahu
joki, 31 toko besi, 32 toko lampu, 33 toko boneka, 34 toko bunga plastik, 35 toko bunga hidup, 36 toko bingkai, 37 toko bocet bunga, 38 budidaya ikan hias, 39 kelapa sawit, 40 perkebunan jeruk, 41 peternakan ayam telur, 42 peternakan kambing, 43 peternak babi, 44 ternak lele, 45 ternak ikan mas, 46 ternak mujair, 47 toko alat kesehatan, 48 pot-pot, 49 usaha tambang minyak bumi, 50 toko alat nelayan, 51 toko jual bibit tanaman. Selanjutnya, yang berikutnya adalah sejarah. 1. Pisang goreng. 2. Penjual pulsa. 3. Penjual keliling. 4. Penjual sepadan. 4. Penjual rokok atau kita restoran. 5. Penjual ikan. 6. Penjual bakso. 7. Penjual sayur. 8. Penjual rempah-rempah. 9. Penjual kopi. 10. Penjual ayam potong. 11. Penjual daging sapi. 12. Penjual semangka. 13. Penjual pisang rebus. 14. Penjual kelapa muda. 15. Penjual kaos kaki. 15. Penjual ikan tiga. 16. Penjual bensin. 17. Warung. 18. Pedagang beras. 19. Penjual roti. 20. Penjual cabuk atau pakaian bekas. 21. Penjual tahu. 22. Penjual cilok atau bakso keliling. 22. Penjual ice. 23. Pertamini. 23. Titik pisang. 4. Titik singkong. 5. Penjual pisang nugget. 6. Penjual es. 7. Penjual nasi campur. 8. Penjual rujak. 29. Penjual minuman. 30. Penjual korido. 1. Penjual pisang. Sudah? Oke. Kelompok 1 apa DP tanggapan terhadap presentasi kelompok 2? Silakan. Masing-masing memberi komentar. Silakan. Silakan. Kelompok 1 memberi tanggapan, bukan memberi presentasi ya. Memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Oh, ini Bali apa dorang? Pak kelompok 2. Apa itu? Silakan. Dari sini Joko itu. Malas sekali nih ketua kelas. Silakan. Keras bicara ya. Oke, kalau dari saya sendiri untuk manufaktur tadi sempat saya dengar di pencetakan bataku itu kalau tidak salah itu masuk di jasa karena itu karena yang di pencetakan bataku itu masuk pada orang yang membuatnya, jadi itu mencakup jasa. Itu dari saya. Silakan. Yang lain bagaimana? Ya. Kasih keras tuh suara. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Pak Erlanda. Saya akan menanggapi untuk presentasi dari kelompok 2 tadi. Menurut saya sendiri tadi saya sempat dengar ada yang dibilang ditulis
Oke. Sekarang silakan ngoni tanggapi. Ya. Jadi yang nyanda aktif itu pasti nilainya sangat kurang ya. Karena ini orang pemata kuliah cuma diskusi. Ya. Jadi tidak dinilai dari rupa mekanika rekayasa misalnya. Ya. Nyanda aktif berarti nilai kurang. Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari ketua kelas yang tadi mengoreksi bahwa percetakan kata aku itu masuk di jasa. Kalau sini kami masih memasukkan di manufaktur karena sini itu pabrik percetakan kata aku, bukan hanya percetakan kata aku karena ya betul masih masuk di di manufaktur karena kalau cuma jasa berarti cuma yang bekerja, kalau cuma jasa berarti yang konsumen membawa membawa bahan orang cuma bercetak. Di sini kan orang membuat pabrik berarti ada bahan sekaligus mau bikin dan orang menjual, itu kan pabrik. Jadi pabrik itu masuk di manufaktur, bukan sekedar jasa membuat dan tukang yang mau bikin. Bagaimana dengan itu? Dikembalikan. Warnet. Kalau di sini warnet kami sebenarnya warnet itu masuk di jasa dengan usaha besar. Ya betul kasih masuk di usaha besar karena di sini kan kita mau usaha warnet. Jadi kalau ada gedung besar itu menurut kita itu suatu usaha besar karena mengeluarkan modal yang besar juga dan menjadikan tempat yang besar. Sebenarnya dia masih sih di jasa lah, cuman orang lebih memilih dimasukkan di usaha besar. Terima kasih atas tanggapan dari Farhan, kami menerimanya juga. Oke. Kembalikan. Coba perhatian di sini, perhatikan. Untuk manufaktur boleh catat kalau mau. Jadi manufaktur adalah membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Itu yang masuk di kategori manufaktur. Coba baca kemari, karena ketua kelas. Apa kata itu manufaktur? Coba, kasih keras. Nah, jadi kalau dia baking dengan tangan atau mesin, berarti dia masuk kategori manufaktur. Nah, dia bilang tadi apa katanya? Membuat apa? Percetakan kata. Bikin di tangan atau di mesin? Nah, berarti masuk di manufaktur. Ya. Jadi kalau jasa dan rupa mengetik, ini ada barang kan yang dicetak. Karena jasa mengetik atau menerjemahkan, ya, atau melatih bridge itu masuk jasa. Karena orang order pak kita untuk kasih latihan, itu termasuk di jasa, begitu. Nah, kontraktor itu masuk jasa karena ada dia punya pemberi tugas. Gitu ya. Ini tadi ada tulis kontraktor dan konsultan di jasa. Oke ya. Jadi kita kira ini nanti dibuat 2 rangkap, 1 kasih pemenir, 1 penghuni. Itu yang udah baca tadi. Ya. Untuk kuliah kita diskusi cuma 1 kelompok dulu karena habis jam ini. Semua jam 9 sudah cukup ngoni ya. Jadi kalau udah mulai tadi tepat waktu boleh. Nanti berarti ngoni hari Senin depan ya untuk kelas ini. Dan pengecer itu, kalau pengecer kan so mengerti sekali toh.
Jual pulsa masuk pengecer atau jasa? pengecer. Jual tomat? Jadi kalau pedagang besar, Pak mebel, toko mebel itu masuk pedagang besar karena dia modalnya kan besar. Toh? Nah, gitu. Jadi sekarang banyak juga jasa rupa angkutan barang. Ini data tulis di situ. Karena benar waktu mau antar nih meja bridge di Tondano kesulitan. Kita ke stadion biasanya di situ. Soalnya nggak ada. Tiba-tiba orang bilang, coba cek Jo, sekarang semua sudah lewat online. Jadi cek di Facebook, klik jasa pengangkutan mobil dapat. Murah. Ya, sangat murah. Jadi ada yang mau diskusikan lagi, kita akan bicarakan nanti minggu depan kelompok 1 punya supaya lebih baik dalam berpresentasi ya. Jadi ini kelompok 2 so presentasi saling baik-baik itu. Nah, sekarang tugas tiap orang, jadi sambil itu dari ngoneda presentasi itu setiap orang pilih 2 yang Anda rasa perlu di masing-masing jenis usaha. Jadi misalnya pengecer, kita mau suka tangani ini 2 saja atau 3 ya 3 karena 3 dari ngoneda tulis puluhan itu pilih 3 menurut Anda yang cocok dengan kita, mengerti? Jadi jenis pengecer, pedagang besar, manufaktur dan jasa. Pilihlah 3 dari banyak tiap orang. Minggu depan orang periksa. Oke? Jadi minggu depan kelompok 1 mau presentasi, kelompok 2 menanggapi. Jadi lebih baik lagi menanggapi, dan kalau tidak aktif pasti tidak ada nilai di presentasi ini. Karena orang kan ada sekarang nilai soalnya ndak rupa dulu ujian, nyana ada ujian ini. Ya, jadi cuma lihat dari keaktifan tiap hari. Jadi yang nggak kasih tanggapan berarti 0. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Kita semua tutup nih kuliah karena kurang mau bawa cerita biasa. Ada yang mau tanyakan? Ini materi diskusi ini sudah selesai ya.